Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ala bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kali ini saya akan mau berbagi kepada Anda semua tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan. Dan penyakit ini bisa dibilang tergolong baru, karena juga saya sendiri baru tahu, dan saya sekarang lagi sakit seperti itu. Pernahkah Anda merasakan leher ini terasa tercekik gitu? Kemudian yang kedua, seperti ada tekanan di dada sehingga menimbulkan rasa sesak. Itu bukan jantung sebetulnya. Dan yang ketiga, ada tekanan dari ulu hati ke atas. Nah, setelah sampai di atas ini biasanya di bagian bahu ini terasa berat seperti yang jarum gitu. Setelah itu badan kita akan lemas, keluar keringat dingin dan lain sebagainya. Dan titik yang terparah biasanya orang yang mengalami hal ini adalah mual dan muntah. Dan bila mana penyakit ini timbul, itu agak lama juga sih, sehingga yang ada panik dan panik. Namanya penyakit anxiety. Keterangan lain mengatakan bahwa ini timbul yang disebabkan oleh asam lambung kita naik. Adakah yang merasakan seperti ini? Dan ini saya alami sudah hampir 4 bulan. Ya, 4 bulan. Dari situ sudah hampir semua obat sudah saya coba, tapi semua itu tidak ada yang dapat menyembuhkan. Dan ini anxiety ini datangnya secara tiba-tiba, terutama tatkala pikiran kita itu tidak fresh, gak tenang gitu. Itu muncul naik ke atas ini, leher ini seperti yang dililiti oleh anduk, kemudian ditarik dikit kayak gitu. Terkadang juga apa ya, nggak jelas juga sih, tahu-tahu muncul gitu. Tapi yang sangat sering terjadi tatkala pikiran kita itu tidak tenang, rawat sedikit tuh kadang muncul. Maaf, terkadang juga kalau kita nahan BAB, gak cepat ke WC, kadang timbul di situ. Penyakit itu tidak sebentar kalau datang. Kemudian apa yang mesti kita lakukan ketika anxiety itu menyerang kita? Ketika anxiety ini datang, otomatis panik itu akan timbul juga, sehingga kepanikan tersebut menambah cekikan itu semakin terasa. Begitu ya ikhwan. Kemudian apa yang saya lakukan selama ini? Kalau itu sudah terjadi, maka saya harus pakai oksigen. Kita tidur terlentang, kemudian oksigen kita pasang. Itu pun durasinya kurang lebih setengah atau sampai 1 jam saya pakai oksigen, ya. Dan itu pun hasilnya kurang maksimal, ya, kurang maksimal. Walhasil semakin kesini tambah sering anxiety itu menyerang saya. Setelah saya kaji, ada yang mengatakan ini adalah siklus jantung, ada yang mengatakan ini adalah peredaran darah yang kurang lancar, ada yang mengatakan juga ini adalah asam lambung yang naik. Pada suatu hari saya baca-baca kitab, dan saya pun menemukan salah satu hikayah di situ. Namanya kitabnya kitab Qirtos. Di dalam kitab Qirtos ini diceritakan ada seorang kiai, seorang ulama itu sakit. Dokter pun sudah tidak mampu untuk mengobati. Bahkan medis menyatakan bahwa sang kiai ini sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Nah, sehingga di suatu malam
Ini yang nulis kiai yang sakit ini. Di dalam keputusasaannya, faqala fara'ani fil manam. Dia bermimpi ada satu rombongan besar datang ke arah rumahnya, sehingga semakin mendekat, ketua rombongan itu pun mengucapkan salam kepada sang kiai tersebut. Kenapa saya bawakan cerita ini dulu? Agar supaya kita dapat menanamkan rasa keyakinan dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Maka sang ketua rombongan ini pun mengatakan, bolehkah saya masuk ke rumah Anda, katanya. Maka dipersilahkanlah sama tuan rumahnya. Kemudian sang ketua rombongan ini duduk di sebelah kiai yang sakit tersebut. Dan ketua rombongan ini mendoakan kepada yang sakit ini. Beliau membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi hasbiyallah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawattu amri ilallah masya Allah la quwata illa billah. Maka seketika itu juga sang kiai ini sembuh dari sakitnya hingga dibawa keluar tidurnya. Artinya apa? Bukan hanya sembuh di dalam mimpi, tapi sampai dibawa ke luar tidurnya. Dan seakan-akan tidak pernah punya penyakit sebelumnya. Subhanallah. Akhirnya ketua rombongan yang membaca doa ini berkata kepada sang kiai tersebut, kamu perbanyak membaca doa ini, katanya. Dan aku malam ini tidak hanya kepada kamu. Setelah ini saya masih ada tugas lagi untuk datang ke 2 orang lagi, katanya. Kiai Soleh Al-Hulqadi, kemudian satu lagi perempuan, tapi tidak disebutkan namanya kala itu. Dan ini doa, lanjut sang ketua rombongan. Doa ini adalah doa yang sering kali dibacakan oleh para malaikat tukang pikulnya Arash, katanya. Doa ini ada 3 manfaat. Yang pertama, syifa'un min kulli da', disembuhkan dari segala penyakit apapun. Sekali lagi, disembuhkan dari segala penyakit apapun. Yang kedua, dimudahkan keluar dari ranah kesulitan dan kesusahan, baik itu kerewetan dalam keluarga, kesusahan dalam bidang ekonomi, kesusahan apa saja yang menimpa dari kita. Yang ketiga, diselamatkan daripada rencana jelek musuh. Kemudian di antara rombongan tersebut ada yang mengatakan begini, ya Rasulullah, berarti ketua rombongan tersebut adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau ini dibaca untuk berperang, katanya, faqala bahin, katanya. Oh, bagus itu, bagus, katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ingat, ini bukan doa untuk berkelahi atau untuk tawuran, membunuh orang, atau berselisih dengan orang lain. Tidak. Ingat, bukan itu. Tapi ini konteksnya bila mana doa ini dibaca saat kita berperang dengan musuh dalam peperangan jihad fisabilillah, tentunya bukan pers individu. Tidak, ingat itu. Dan alhamdulillah ya ikhwan, alhamdulillah. Dan hasilnya masya Allah luar biasa. Karena saya ketika saya anxiety ini kambuh, maka yang terjadi kepada saya tidak dapat melakukan suatu apapun kecuali lentang, diam, mengatur nafas. Akhirnya saya merekam bacaan ini sampai 11 kali bacaan. Kemudian saya jadikan MP3. Lalu ketika anxiety itu datang,
Kemudian saya on-kan HP saya dengan doa ini, maka saya terlentang mengikuti dalam hati untuk membacanya dan fokus pada yang sakit. Maka keajaiban pun datang di situ. Di bacaan ketiga, subhanallah, luar biasa. Dada ini kayak ada yang menarik gitu. Dari situ 3 kali saja bacaan, maka anxiety itu hilang dengan secara perlahan. Wallah, karena saya merasakan itu semua. Kalau sebelumnya saya pakai oksigen itu sampai 1 jam, kadang lebih ya hewan. Tapi dengan doa ini, subhanallah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Doa ini luar biasa. Oleh sebab itu saya sarankan Anda semua yang sakit atau yang ruwet atau yang merasa ada ancaman atau apapun itu, saya sarankan Anda semua membaca doa ini. Ya, paling tidak nih, setelah kita melakukan sholat fardu yang 5 waktu, maka kita membaca ini setidaknya 3 kali lah. Ya, wong pendek kok. Kemudian kita dapat menyambungnya ketika kita mau istirahat, tidur malam. Sebelum tidur kita baca ini sampai kita terlelap. Insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bercerita ini semua? Karena saya yang merasakan itu semua, akan khasiat daripada doa ini. Tapi saya pesan kepada Anda semua yang ingin membaca ini, jangan sekali-kali punya niatan untuk mencoba doa ini, kecuali lakukan doa ini dengan sungguh-sungguh. Kalaupun nanti ada hasil yang kurang maksimal, kenapa doa ini belum menghasilkan, sumpah, jangan bertanya kepada saya, tapi tanyakan pada hati Anda sendiri. Sejauh mana Anda meyakini doa ini akan membawa kesembuhan kepada Anda? Itu ya. Kalau mungkin ada di antara Anda semua ingin mengamalkan doa ini, saya persilahkan, akan saya sertakan di bawah ini. Nanti Anda bisa mendownloadnya atau merekodnya sekalian dengan bacaannya. Dan saya minta bagi Anda juga yang berminat, silakan inbox kepada saya untuk mendapatkan Fatihah yang harus dibaca sebelumnya. Itu saja. Baik, terima kasih. Semoga informasi ini dapat mengedukasi kepada Anda semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan dalam hidup kita, dan diselamatkan dari segala mara bahaya yang mengancam diri kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hasbiyallah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.